Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang terhormat para narasumber, Bapak Profesor Dr. SM Nur SHMH selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Bapak Muhammad Nofrizal SH LLM selaku dosen dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan yang terhormat Bapak Ibu dosen Universitas Hasanuddin dan seluruh peserta webinar yang berbahagia yang telah hadir melalui Zoom. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bergabung bersama pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat melaksanakan kegiatan webinar dengan tema Mengenal Uni Eropa, Perspektif Hukum dan Hubungan Internasional. Kegiatan webinar ini dilaksanakan oleh Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan International Law Student Association ILSA Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Perkenalkan, nama saya Normiati yang akan memandu webinar kita pada hari ini. Izinkan saya membacakan beberapa susunan acara sebagai berikut, yaitu pertama, pembukaan yang akan diisi dengan sambutan-sambutan. Agenda kedua, penyampaian materi. Ketiga, diskusi dan tanya jawab. Keempat, penyerahan sertifikat. Dan yang terakhir, penutup. Agenda pertama adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. Iin Karita Sakarina SHMA. Kepada Ibu Dr. Iin Karita Sakarina, kepada waktu dan tempatnya dipersilahkan, Bu. Terima kasih Dek Nomi selaku MC pada webinar kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Profesor Farida Patitinggi SHM Hum. Yang saya hormati para narasumber kita, para narasumber jauh yang paling jauh, Bapak Muhammad Nofrizal SHLLM, saya biasa panggil Mas Nofrizal. Apa kabar Mas Nofrizal? Senang sekali bisa bertemu lagi. Mengingat berapa tahun lalu pernah bersama-sama ya di UTRE, walaupun saya waktu itu hanya 3 bulan dan Mas Nofrizal sedang S3 kalau tidak salah pada saat itu. Senang sekali bisa hadir di sini. Kemudian yang saya hormati Profesor Senior di Departemen Hukum Internasional, Profesor kami, Profesor Nur. Selamat siang, Prof. Assalamualaikum. Sehat, Prof? Ya, terima kasih Prof juga sudah berkenan untuk hadir pada acara webinar kita pada siang hari ini. Sekaligus pada siang hari ini saya melaporkan kepada Ibu Dekan bahwa acara ini kami selenggarakan dari bagian program kerja dari Departemen Hukum Internasional, dan juga kami bekerja sama dengan mahasiswa ILSA yang tergabung dalam mahasiswa-mahasiswa pencinta peminat bagi Departemen Hukum Internasional. Ide dari melaksanakan acara ini kebetulan ketika itu kami bertemu dengan Pak Yani dari FISIP. Terus beliau mengatakan bahwa ada Mas Nofrizal yang ingin memperkenalkan ada sosialisasi mengenai mengenai Uni Eropa dalam perspektif hukum, dan kemudian kami menyambut baik rencana ini. Kenapa tidak kita langsung saja jadikan webinar, daripada dalam skop kecil hanya mahasiswa HI saja yang mendengar, kenapa tidak dijadikan sebagai webinar supaya semua bisa mendapatkan informasi dan kita bisa berbagi. Dan kemudian karena Profesor Nur adalah yang paling kompeten di bidangnya dalam hal ini, tentu sudah beliau juga dosen diplomatik dan juga hubungan internasional, dan kemudian kami meminta kesediaan Profesor Nur untuk mengisi webinar siang ini. Alhamdulillah acara siang ini bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu saja, Prof, laporan dari kami selaku ketua departemen. Saya selaku ketua departemen, dan juga saya terima kasih kepada Dek Mutia dan juga Dek Riyad selaku moderator, dan Dek Mutia selaku yang mengorganize acara ini, dan juga teman-teman dosen muda di Departemen Hukum Internasional, ada Ibu Sekretaris Departemen, Ibu Birka, Ibu Dr. Birka, dan juga Pak Dr. Kadarudin, dan semua dosen-dosen Departemen Hukum Internasional yang sudah mendukung acara ini.
terlaksananya webinar ini dan juga tentu partisipasi dari mahasiswa-mahasiswa yang hadir. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu In atas sambutannya. Sambutan berikutnya oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Profesor Dr. Farida Pati Tinggi SHM, sekaligus membuka acara webinar kita pada hari ini. Kepada Ibu Profesor Dr. Farida Pati Tinggi, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih Nomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Jakarta, sore Makassar. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat narasumber kita yang amat pelajar Bapak Profesor Dr. SM Nur SHMH, beliau adalah guru besar dan sebelumnya beliau memimpin Departemen Hukum Internasional 2 periode di Fakultas Hukum Unhas. Terima kasih Prof. Yang kami hormati Mas Muhammad Nofrizal, SHLLM, sudah dokter ya, PhD ya, kandidat. Dia adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih telah berkenan hadir bersama kita dalam kegiatan akademik ini. Alhamdulillah. Tentunya yang kita sayangi, kita banggakan Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Unhas, Ibu Dr. In Karita Sakarina SHMA. Ya, insya Allah kita doakan segera guru besarnya segera turun. Kita sedang menunggu, insya Allah. Amin. Dan tentunya Mas Riyad Febrian Anwar SHLLM nantinya akan bertindak selaku moderator, dan tentunya seluruh peserta webinar dengan tema mengenal Uni Eropa, perspektif hukum dan hubungan internasional. Pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti satu kegiatan ya dari Departemen Hukum Internasional, ya akademik activities yang memang sudah menjadi program-program yang direncanakan oleh setiap departemen di Fakultas Hukum. Dan kali ini Departemen Hukum Internasional mengambil sebuah tema yang sangat penting, di mana kita dapat Uni Eropa, hukum dan hubungan internasional. Dan pada kesempatan ini hadir narasumber kita dua pakar yang sudah sangat berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Uni Eropa ya. Khususnya Mas Muhammad Nofrizal ya, Pak Muhammad Nofrizal saya ini karena beliau memang S2 dan S3 di Belanda ya. Lalu kemudian nanti dibantu oleh Mas Riyad Febrian Anwar yang juga adalah alumni Utrecht ya, sehingga oleh perspektif yang komprehensif dengan bagaimana Uni Eropa dan segala aktivitasnya dari nasional. Pada Departemen Fakultas saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kegiatan-kegiatan yang sangat baik ini. Sharing experience berkaitan dengan beberapa pengalaman maupun pengetahuan kita terkait tema ya. Teman-teman sekalian dari ILSA ya sebagai pelaksana ya kegiatan ini, terima kasih atas kegiatan yang betul di program kerja adik-adik di ILSA ya, International Law School, yang saya kira banyak sekali kegiatannya, sudah tema-tema yang memberikan perspektif yang lebih luas untuk seluruh mahasiswa khususnya dan minat pada umumnya. Saya kira saya tidak berpanjang lebar. Sekali lagi terima kasih atas kegiatan ini dan mudah-mudahan Mas Nofrizal tidak jemu-jemu ya, tidak bosan untuk berbagi dengan kita ya. Insya Allah dimanapun kita berada hari ini bisa kita berbagi ya kesediaannya, dan saya kira hubungan kita semua perguruan tinggi hukum pada khususnya dapat saling berbagi dan demi untuk pemerataan peningkatan kualitas pendidikan kita, pendidikan hukum kita.
Kan saya kira sangat berperan untuk bagaimana kita mendorong supaya kualitas pendidikan tinggi hukum kita di Indonesia ini bisa setara ya, dan setidaknya wawasan maupun perspektif yang sama dan luas. Saya kira itu barangkali yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih sekali lagi dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Webinar mengenal Uni Eropa, perspektif hukum dan hubungan internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berseminar. Mudah-mudahan kita semua dapat fokus dan dapat memperoleh informasi yang penting di dalam webinar. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih banyak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof sudah berkenan membuka webinar ini. Agenda berikutnya adalah agenda utama, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh Pak Riyad Febrian Anwar SH LLM selaku moderator. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan CV singkat dari moderator kita Pak Riyad Febrian Anwar SH LLM. Selain sebagai dosen hukum internasional di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beliau juga adalah research consultant di Knowledge Hub Myanmar sejak Agustus hingga sekarang. Beliau mengambil S1-nya di program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan tahun 2015, dan beliau juga pernah menjadi peserta exchange student tahun 2012 hingga tahun 2013 di Utrecht University, Netherlands saat masih menjadi mahasiswa S1. Kemudian selanjutnya Pak Riyad mengambil program Research Master of Laws atau LLM di Tilburg University, Netherlands periode Agustus tahun 2020. Untuk mengefisienkan waktu, selanjutnya saya langsung serahkan ke moderator, kepada Bapak Riyad Febrian, saya persilahkan. Terima kasih kepada MC Ibu Narmiati. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya kedengaran dengan jelas? Baik. Jelas. Selamat datang di webinar Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang bekerja sama dengan International Law Student Association, Local Chapter Unhas. Webinar ini bertajuk Mengenal Uni Eropa, Perspektif Hukum dan Hubungan Internasional. Perkenalkan, nama saya Riyad, selaku dosen Fakultas Hukum. Saya akan menjadi moderator pada webinar kali ini. Dan pertama-tama izinkan saya menyapa para pembicara kita terlebih dahulu yang akan mengisi 2 sesi diskur khusus kita. Untuk pembicara pertama, kita ada Bapak Muhammad Nofrizal, SH LLM, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Untuk pembicara kedua, kita ada Prof. Dr. SM Nur, SHMH, selaku guru besar kita di Fakultas Hukum Unhas. Dan untuk webinar ini sendiri, webinar ini terdiri dari 2 sesi, yang masing-masing berdurasi 30 menit. Dan setelah pemaparan dari 2 pemateri kita, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Jadi buat audiens yang memiliki pertanyaan, silahkan ditumpuk pertanyaannya untuk sesi tanya jawab kita setelah 2 presentasi dari pemateri kita. Oke? Baik. Untuk sesi pertama, kita akan bersama-sama mendengarkan materi dari Bapak Nofrizal yang bertema Yurisdiksi Hukum Uni Eropa terhadap negara anggota. Namun sebelum memulai sesi pertama, izinkan saya membacakan CV dari pembicara pertama kita. Bapak Muhammad Nofrizal telah menjadi pengajar di Fakultas Hukum Universitas UI sejak tahun 1992. Beliau memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Magister Hukum dari Fakultas Rijkswaterstaat Groningen. Minta maaf, pelafalan Belanda saya jelek. Dan saat ini sebagai kandidat PhD di bidang hukum tata negara di Faculty of Law Utrecht University. Selain pendidikan formal,
Bapak Nafrizal juga aktif mengikuti berbagai pelatihan baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Nah, di antaranya Professional Responsibility of Legal Practitioner to Client di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, Introduction to US Law di University of California, dan Training for Indonesian Juror Law Lecturers di Harvard Law School, Harvard University, course on Intellectual Property Law di Japan Patent Office, Japan Institute for Promoting Invention and Innovation, Tokyo, Jepang, training on trainers on competition law yang diselenggarakan oleh kerjasama antara Economic Growth and Ellipse Project, USAID Bali, Transnational Law Business University di Gyeongdo, Goyangsi, and Dokyeonggu Nayudong, Nayugil, Korea Selatan. Ada pula publikasi beliau, antara lain di tahun 2010, beliau mempublikasikan buku bertema Memberdayakan Desa, Panitia Ad Hoc 1, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Di tahun 2019, beliau menerbitkan buku terkait Handbook on Parliamentary Work, Mekanisme Kerja Anggota Parlemen DPD RI. Dan selanjutnya ada paper pula dari beliau yang bertajuk Naskah Akademik Konsep Jabatan Pranata Peradilan, Mahkamah Agung, dan Support for Reform of the Justice Sector in Indonesia. Dan ada pula yang terbaru, paper yang bertema Corruption Prevention in Village Finance Governance dengan co-author bersama Owen Podgers. Ada pula fakta unik bahwa beliau merupakan housemate saya di tahun 2012. Kita sama-sama tinggal di Overve, di Utrecht pada saat itu. Jadi kesempatan kali ini melihat beliau memaparkan materinya merupakan satu passion project, merupakan suatu kebanggaan bagi saya. I'm looking forward for this moment. Kalau begitu, mari sama-sama kita dengar pemaparan beliau. Bang Ical, silakan Bang. Iya. Terima kasih, Riyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa yang dari Universitas Hasanuddin. Di sini kita beda 1 jam ya. Saya tadi hampir kecelain soal waktu. Terima kasih untuk Prof. Farida, Ibu Dekan, ya, Ibu Iin, ya, Ketua Departemen Hukum Internasional, ya, juga Prof. M. Nur, terima kasih. Saya dikasih kesempatan untuk sharing bersama orang-orang hebat di sini. Juga Mas Riyad, ya, ini teman serumah kita dulu ya di Overve di Utrecht. Mudah-mudahan semua sehat, ya, walaupun kita online tapi tetap produktif gitu ya. Ya baiklah, supaya tidak berpanjang-panjang lagi, ya, saya langsung saja mohon izin untuk sharing ya PowerPoint yang dari ya sedikit inilah sekedar guideline saja. Saya bisa langsung share ya, Mas Riyad ya, bisa ya. Silakan Pak. Sudah terlihat ini? Siap, sudah Pak. Oke, baik. Nah, Uni Eropa, saya nggak tahu seberapa jauh pemahaman teman-teman. Kalau Prof, saya harus belajar kalau sama Prof ya. Tapi ini sebetulnya niat pertamanya itu hanya untuk sharing ya dengan mahasiswa, karena kebetulan di kami di UI itu kita punya yang namanya program S2 mengkaji mata kuliah semua tentang Eropa, mulai dari persoalan politik, ekonomi, hukum, masalah sosial, masalah kesenian, semua tentang Eropa. Jadi di UI itu ada, saya mohon maaf sedikit promosi mungkin, di UI itu ada kita namanya SKSG, Sekolah Kajian Strategik dan Global. Gitu. Nah itu kampusnya ada di Salemba kalau lagi offline ya. Nah di situ ada macam-macam kajian wilayah, ada kajian wilayah Amerika, Jepang, Eropa, Timur Tengah dan Islam begitu, ASEAN. Nah itu
Selain kajian wilayah juga ada kajian-kajian bidang yang lain juga. Nah, salah satunya nih kajian Eropa, dan saya dulu waktu selesai S2 ikut membantu mendirikan program kajian studi kajian wilayah Eropa ini. Dan ya saya diminta langsung untuk mengajar di situ, kebetulan mengambil mata kuliah hukum Eropa ya, EU Law pada waktu itu di S2 di Groningen. Sekarang S3-nya belum selesai di Utrecht ya, karena pandemi. Mudah-mudahan ini sudah bisa dilanjutkan lagi, tapi Belanda lagi parah lagi ya, kita dengar beritanya. Ya itu, jadi saya khusus mengajar hukum Uni Eropa. Jadi menarik sekali sebetulnya dulu, kenapa sih ini kok ada hukum Uni Eropa, ini maksudnya apa gitu ya, sedangkan kita di Fakultas Hukum yang kita ketahui itu kan secara umum kita belajar ada namanya hukum Eropa kontinental sistemnya kan, ada Eropa ya, ada hukum Anglo-Saxon atau yang kita kenal sebagai civil law untuk kontinental, kemudian Anglo-Saxon itu sebagai common law. Itu kan secara garis besar yang kita tahu di Eropa seperti itu sistem hukumnya. Tapi kok ada sekarang, waktu itu belum EU law namanya, masih namanya EC law pada waktu itu, yaitu European Community Law. Ya, sekarang sudah berubah menjadi EU law. Nah, mungkin sedikit pengantar dulu kenapa dulu namanya community law, sekarang namanya union law. Ya, kalau dulu community law itu asalnya sebetulnya dengan berdirinya community yang ada di daratan Eropa itu sendiri ya. Pada awalnya community yang pertama kali terbentuk tahun 50-an itu namanya European Coal and Steel Community, yaitu suatu organisasi negara-negara yang diberikan kewenangan oleh negara-negara anggotanya untuk mengurus masalah produksi batu bara dan baja, bukan hanya sekedar produksi tapi juga pemasarannya, perdagangannya. Jadi karena Perang Dunia telah selesai, yang biang keroknya Perang Dunia Kedua waktu Jerman dan Perancis, mereka berdamai, lalu mereka sepakat untuk supaya peperangan yang seperti ini sudah tidak perlu terulang lagi di masa depan ya, karena sejarah Eropa yang sangat panjang dengan pertumpahan darah dari mulai Romawi ingin mempersatukan Eropa, kemudian Perang Dunia Pertama juga begitu gagal, Perang Dunia Kedua juga Jerman juga ingin menguasai Eropa tapi dilawan oleh Prancis dan kawan-kawan, sehingga begitu mereka sepakat untuk selesai perangnya, mereka melihat ke masa depan, tidak perlu lagi ada pertumpahan darah untuk menyatukan daratan Eropa ini. Ya kalau dipikir-pikir kan luasnya kan ya lebih kurang sama dengan Indonesia atau Amerika Serikat kan begitu. Negara-negara mereka tuh kecil-kecil gitu. Amerika sudah bersatu jauh sebelumnya ya. Negara-negara yang ada di Amerika membentuk suatu federasi. Nah, mereka juga berpikir untuk supaya kita hidup damai ke depan, kita bangunlah Eropa ini. Jangan dihancur-hancurin lagi gitu kan. Ya kan Eropa itu kan sudah indah bangunannya. Ya kalau kita lihat Rotterdam itu hancur ya, karena sekarang kalau kita pergi ke Rotterdam di Belanda itu bangunan-bangunannya lebih banyak bangunan yang modern karena bangunan-bangunan tuanya itu hancur karena Perang Dunia. Sayang kan? Jadi mereka sepakat untuk supaya kita tidak berperang lagi di masa depan, ayo kita satukan produksi senjata dan perdagangan senjata kita. Jadi mereka pemerintahnya melepaskan kewenangan tersebut, mentransfer kewenangannya kepada kewenangan yang lebih tinggi yang dikelola bersama. Jadi ditempatkan orang-orang di dalam community itu, suatu lembaga seperti lembaga eksekutif tersendiri gitu ya, namanya European Coal and Steel Community. Jadi mereka lepas daripada pemerintah masing-masing, sudah tidak ada urusan dengan pemerintah masing-masing. Jadi sehingga dua-duanya kekuatannya bisa saling membaca. Kalau sama-sama sudah bisa saling membaca kekuatan, tidak akan terjadi perang lagi. Karena penguasa untuk produksi dan perdagangannya sama. Kenapa coal dan steel? Karena batu bara dan baja itu adalah bahan-bahan utama pembuat senjata, gitu ya. Jadi kalau sudah dikelola bersama, nggak akan perang lagi. Dan benar sampai sekarang mereka tidak berperang. Waktu itu mereka juga mengajak negara-negara dari Benelux ya, Belgia, Nederland dan Luxembourg plus Italia. Ya. Jadi 6 negara itu didirikan. Dan kemudian sejarah ini berkembang ya. Nah, sampai sekarang tuh ada 27 negara, sebetulnya 28 kemarin Inggris sudah keluar dengan Brexit ya, ada di peta ini kita lihat. Nah,
Ini saya sudah pencet down tapi kok nggak bisa turun ya. Harus dari ini, harus dari yang kecil-kecilnya ini. Nah, jadi sekarang ini itu perjanjian yang pertama dibuat dengan Treaty of Paris pertamanya, kemudian treaty ini berkembang terus ya, berkembang terus. Community-community yang dibentuk juga berkembang terus, bukan hanya sekedar European and Coastal Community saja. Bertambah ada yang namanya European Economic Community, ada Euratom ya, itu Euratom itu yang European Atomic Energy ya. Kemudian terus diperbaiki, ditingkatkan ininya, bidang-bidangnya ditambah gitu, dan bukan hanya menyangkut perekonomian saja, itu sudah merambah ke persoalan macam-macam lah pokoknya yang diserahkan kepada tingkat yang supra ya dalam tanda kutip gitu, lepas dari kekuasaan negara-negara anggota. Bahkan sekarang ini peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara-negara Uni Eropa itu 70% katanya sudah berasal dari Uni Eropa, bukan lagi dari negara-negara anggota. Negara anggota tuh membuat undang-undang itu hanya sekitar 30% sekarang ini katanya. Yang berlaku di negara-negara anggota. Jadi, nah saat tadi si treaty-treaty itu berkembang terus sampai Treaty of Maastricht. Nah, ketika Treaty of Maastricht itu diperkenalkan nama European Union itu. Nah, community yang namanya community tadi itu membuat hukum ya. Community itu membuat hukum, itulah yang disebut dengan community law, European Community Law. Jadi community law itu maksudnya semua bidang yang dikelola oleh organisasi yang diserahkan untuk mengelola community itu ketika dibuat ya dalam bentuk level undang-undang, bukan level konstitusi ya, itu sudah dilepaskan, bukan negara anggota tidak membuat undang-undangnya, tapi diserahkan undang-undangnya dibuat di level community itulah yang namanya community law ya. Dan mereka bukan hanya sekedar membuat undang-undang di level community itu, tetapi juga mereka mulai merasa undang-undang itu perlu diterapkan dengan prinsip-prinsip rule of law, sehingga mereka juga membentuk lembaga-lembaga lain, bukan hanya sekedar lembaga eksekutif ya, tetapi juga mereka membuat lembaga-lembaga seperti European Parliament ya, ada namanya European Commission sekarang ini ya, berkembang itu community law itu menjadi union law. Nah, bedanya apa community law dengan union law? Dengan European Union law, kalau community law itu dulu hanya bidang-bidang yang terkait dengan ekonomi saja. Ya, kemudian ada 2 bidang lain, jadi mereka memakai sistem 3 pilar waktu itu, pilar ekonomi, dan ada 2 pilar yang lainnya terkait dengan penegakan hukum, pemerintahan dalam negeri. Nah, 2 bidang yang lainnya itu tidak dikelola secara community law. Community law itu maksudnya apabila undang-undang sudah dibuat itu langsung berlaku serta-merta automatically mengikat negara anggota dan rakyat di negara anggota. Nah, ada 2 bidang lainnya itu tidak begitu, masih dikerjakan secara intergovernmental cooperation, sama seperti di ASEAN kan kita memakai prinsip intergovernmental cooperation, hukum internasional biasa. Nah, ketika mereka menyatukan dalam Treaty of Lisbon, ya mereka sudah menghapuskan sistem 3 pilar itu ya, Treaty of Amsterdam, Treaty of Maastricht, kemudian Treaty of Amsterdam masih menggunakan 3 pilar. Kemudian di Treaty of Lisbon 2009 terakhir mereka hapuskan pilar-pilar itu, mereka bikin cara yang lebih mudah sebetulnya bagaimana mengelola organisasi Uni Eropa ini tanpa ada pilar-pilar lagi. Jadi disatukan menjadi satu badan hukum, dan Uni Eropa menjadi satu badan hukum tersendiri, dan semua bidang-bidang kebanyakan, bukan semua ya, kebanyakan mayoritas bidang-bidang yang dikelola oleh Uni Eropa itu sudah menggunakan prinsip community law yang mereka rubah namanya menjadi union law. Ya, prinsipnya sebetulnya sama. Nah, itu cara pengaturan yang seperti itu akan saya jelaskan dulu mungkin. Kenapa sebelum sampai kepada level undang-undang, ada yang namanya level konstitusi ya. Jadi di Uni Eropa ini ada yang namanya primary legislation dan ada yang namanya secondary legislation ya. Primary legislation adalah treaty ya.
treaty itu mulai dari yang pertama tadi sampai treaty yang berlaku sekarang, itu bagaimana cara membuatnya ya. Untuk mahasiswa hukum internasional saya rasa sudah tahu bahwa sebuah treaty itu harus ditandatangani oleh wakil-wakil pemerintah dari negara yang menjadi peserta. Nah, sama treaty di Uni Eropa juga begitu ya. Para kepala pemerintahan ya, kalau kebetulan kepala pemerintahnya adalah kepala negara juga, maka kepala negaranya tentu yang ikut menandatangani. Nah, ketika treaty itu dibuat, semua sudah tanda tangan, itu tidak serta-merta berlaku langsung buat negara anggota, tapi harus melalui proses ratifikasi dulu di negara, ya, ataupun melalui proses referendum meminta pendapat langsung kepada rakyat dari setiap negara. Jadi semua parlemen di negara-negara, ya, semua sistem negara-negara anggota itu harus mengadop dulu treaty itu sebagai diterima menjadi sudah diratifikasi lah, maksudnya itu sudah diterima, sudah diadopsi menjadi hukum nasional. Itu. Nah, ketika tidak satupun negara menolaknya, dia berlaku sebagai konstitusi keberlakuannya, berlaku sebagai primary legislation untuk semua negara anggota dan mengikat rakyat di negara anggota. Itu proses pengadopsian treaty di Uni Eropa menjadi hukum yang berlaku di semua negara anggota. Namanya prinsipnya kita mungkin sudah kenal, pernah dengar prinsip unanimity atau secara unanimously ya diterima. Tidak ada satu negara pun yang menolak baru bisa berlaku. Pernah tahun 2004 ada treaty sebut Treaty of Lisbon, itu treaty dinamakan membentuk konstitusi Uni Eropa. Nah, tapi nama konstitusi ini agak sensitif sehingga ditolak waktu itu lewat referendumnya Prancis dan referendumnya Belanda. Satu negara saja menolak, tidak jadi berlaku si treaty itu. Nah, kemudian dirubah-rubah sedikit, namanya nggak jadi konstitusi, 2009, lalu keluarlah Treaty of Lisbon. Dan itu yang berlaku sampai hari ini, yang mengatur Uni Eropa. Nah, di daratan Eropa sendiri, selain ada yang namanya organisasi Uni Eropa, ternyata banyak organisasi-organisasi yang lain juga yang mengatur kehidupan rakyat di negara dataran Eropa ini. Ya, kalau Uni Eropa itu hanya 27 negara anggotanya, ada lagi yang namanya organisasi yang lebih besar, namanya Council of Europe. Ya, bisa saja anggota Uni Eropa itu tidak menjadi anggota Council of Europe, tidak ada kewajiban karena ini adalah dua institusi yang berbeda. Dan Council of Europe lebih banyak berkonsentrasi kepada persoalan HAM, ya. Nah, ya ada yang namanya charter untuk HAM se-Eropa itu ada 48 kalau saya nggak salah anggotanya. Ya, tapi kalau Uni Eropa ini lebih kepada sudah mirip seperti negara federal sebetulnya. Nah, selain ada Council of Europe, ya, ada lagi itu European Economic Area, ada lagi Eurozone. Ya, Eurozone itu memang untuk Uni Eropa, tapi dia belum semua negara Uni Eropa yang 27 itu ikut di dalam mata uang euro, baru 19 negara. Ada perjanjian-perjanjian yang lain juga mengatur negara-negara di Uni Eropa, sehingga gambar dari Uni Eropa itu kalau kita buat kira-kira seperti ini komplikasinya, ya. Ini tadi dalam bentuk bulat-bulat, kalau ini dalam bentuk kotak-kotak gitu. Ada irisan-irisan, ada negara yang ikut di semua, ada yang enggak gitu. Terserah, namanya perjanjian internasional kan bebas mau ikut atau enggak. Nah, saya sudah bercerita tadi sedikit tentang Uni Eropa itu apa. Nah, Inggris sudah keluar, sekarang menjadi 27. Nah, itu yang perlu kita bedakan, istilah-istilah yang ada di dalam organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga di Uni Eropa itu hati-hati. Jadi ada istilah council yang dipakai oleh 3 lembaga. Ya. Council of Europe tadi itu, lembaga yang tidak ada hubungan dengan Uni Eropa. Ya. 4 negara yang urusannya lebih banyak melindungi kepada persoalan human rights. Nah, di dalam Uni Eropa sendiri ada lembaga yang disebut European Council, ada lagi lembaga yang disebut sebagai Council of European Union. Nah, kalau European Council itu adalah terdiri atas para kepala pemerintahan, jadi penguasa eksekutif tertinggi di dalam Uni Eropa. Ya. Jadi ada 27, kemudian plus jadi anggotanya itu nanti ada Presiden dari European Commission sebagai lembaga eksekutif dari Uni Eropa, juga sekarang sudah ada pemilihan ketua juga, ya, artinya presiden dari European Council ini. Jadi ada 29 orang sebetulnya isinya. Nah, gitu. Tapi anggotanya yaitu 27 dari kepala pemerintahan itu peserta utamanya. Gitu. Nah, kemudian tugasnya yang membuat kebijakan-kebijakan besar, ya, arah mau kemana Uni Eropa dibawa, terutama dalam membuat
treaty, ya, treaty mereka tanda tangan. Tapi treaty itu tidak langsung berlaku, berlakunya apabila semua negara sudah meratifikasi baru bisa berlaku. Gitu. Nah, di dalam treaty itulah diatur lembaga-lembaga Uni Eropa, bagaimana beroperasinya Uni Eropa, gitu ya. Nah, semua diatur. Jadi lembaga-lembaga yang dibentuk itu banyak sekali berdasarkan treaty itu. Ya, ada European Council itu sendiri, ada European Parliament, ada Council of European Union, ada European Court of Justice, ada European Court of Auditors seperti BPK-nya kita, ada European Central Bank yang mengelola mata uang euro, semua itu diatur di dalam treaty. Itu seperti konstitusi sudah isinya gitu. Nah, gitu kan. Jadi itu berlaku sebagai primary legislation. Dan di bawahnya nanti ada untuk melaksanakan si konstitusi atau si treaty atau si primary legislation itu ada secondary legislation yang bentuk-bentuknya ada beberapa. Kalau di Indonesia di bawah Undang-Undang Dasar kan cuma ada undang-undang. Nah, kalau di sana di bawah Undang-Undang Dasar yang disebut treaty itu ada yang namanya regulation, ada namanya directive, ada namanya decision, ada namanya recommendation, dan ada namanya lagi opinion. Nah, ini dibagi dua. Mereka yang 3 disebut sebagai hard law, yang 2 disebut sebagai soft law. Yang hard law adalah regulation, directive, dan decision. Ya, kalau opinion dan recommendation itu soft law. Kalau yang hard law, kalau tidak dipatuhi ada sanksi hukumnya. Kalau yang soft law tidak dipatuhi tidak ada sanksi hukumnya, tapi sangat-sangat menjadi acuan dalam menjalankan governance di Uni Eropa itu sendiri dan juga negara-negara anggotanya. Begitu. Nah, itu European Council. Ya, kita sudah tahu bedanya Council of Europe dengan European Council. Nah, kalau Council of European Union itu beda lagi. Council of European Union adalah lembaga yang isinya para menteri dari negara-negara anggota Uni Eropa. Jadi kalau di ASEAN kita sering lihat para menteri-menteri itu berkeliaran membuat perjanjian-perjanjian di level ASEAN, ya. Nah, di sana juga begitu. Tapi para menteri ini kan bekerja di bidangnya masing-masing, ya. Misalnya Uni Eropa sedang dalam rencana membuat undang-undang atau regulation tentang sungai, karena sungai melintasi beberapa negara. Nah, di situ yang terlibat dalam pembuatan undang tentang sungai atau regulation tentang sungai itu adalah para menteri yang mengurus persoalan sungai di semua negaranya. Jadi para menterinya hanya bekerja dalam bidangnya masing-masing. Ketika ada undang-undang kehutanan mungkin sedang dibuat, ya para menteri kehutanan yang ngumpul gitu. Nah, itulah anggota dari Council of European Union. Makanya mereka disebut juga sebagai Council of Ministers gitu, atau Dewan Menteri. Tapi begitu undang-undangnya sudah selesai, ya sudah, mereka sudah nggak bekerja lagi. Tetapi Sekretariat Jenderal dari Council of Ministers tersebut adalah lembaga permanen. Anggotanya yang berganti-ganti, gitu ya. Nah, itu Council of European Union. Jadi sudah mengerti sekarang bedanya Council of Europe, European Council dengan Council of European Union. Nah, selain yang namanya ini kalau kita lihat ini ada sejarah yang sudah panjang dari tahun 48 sampai sekarang, ya, perjanjian-perjanjian perubahannya. Nah, lembaga-lembaga, saya mau kasih lihat, kok hilang lembaga-lembaganya? Sebentar. Ini dia, ya. Nah, ini lembaga-lembaga yang utama, ya, lembaga-lembaga di level Uni Eropa itu banyak sekali. Tapi inilah yang utama, yang lebih utama, yang paling utama banget sebetulnya yang 1 sampai 7. Ya, tadi sudah saya jelaskan itu European Council, ada ada Council of European Union atau Council of Ministers. Nah, ada 2 lagi yang kita sebut sebagai European Commission dan European Parliament. Ya. Kalau European Commission itu adalah lembaga eksekutifnya, tapi bukan kayak eksekutif di negara-negara anggota yang beneran negara, gitu ya. Commission di situ maksudnya dia bisa karena negara-negara anggota itu mengumpulkan uang, ya, iuran Uni Eropa. Nah, uang itu dikelola oleh si European Commission untuk dibagi-bagikan kembali kepada pemerintah negara-negara yang membutuhkan. Makanya walaupun Portugal lagi susah, Yunani lagi susah, dari situ ngambil uangnya untuk membantu supaya mereka bisa hidup lagi perekonomiannya, begitu. Yunani sempat bangkrut, dari situ diambil uangnya. Nah, jadi penggunaan uang ini diserahkan kembali, dibuat anggarannya
ada di level Uni Eropa itu ada anggaran juga seperti APBN. Nah, itu kemudian anggaran itu diserahkan kepada pemerintah negara-negara anggota, tapi pelaksanaan uang itu digunakan untuk apa dan bagaimana menggunakannya itu diawasi oleh si European Commission. Jadi sebagai pengawas sebetulnya terhadap anggaran yang sudah diserahkan kepada pemerintah di negara anggota. Di situ aspek sebagai lembaga eksekutifnya. Dan juga ada urusan yang ke luar negeri. Makanya itu dia terdiri anggotanya European Commission atau Komisi Eropa itu adalah utusan dari pemerintah negara anggota. Setiap orang yang diutus oleh pemerintah negara anggota itu menduduki satu jabatan komisioner. Nah, itu seperti menteri kalau di level Uni Eropa. Gitu. Nah, kalau European Parliament itu benar-benar parlemen seperti di negara, gitu ya. Kalau di setiap negara ada parlemen, di tingkat Uni Eropa juga ada parlemen. Ini juga anggotanya dipilih langsung oleh rakyat lewat pemilu tersendiri. Jadi misalnya Belanda sebagai negara anggota punya pemilu untuk memilih anggota parlemen Belanda, mereka juga melaksanakan pemilu untuk memilih anggota parlemen Uni Eropa. Ya, dulu sebelum tahun 79, anggota parlemen Uni Eropa ini adalah orang-orang yang merupakan utusan dari anggota parlemen di negara masing-masing. Jadi rangkap jabatan sebetulnya. Tapi mulai tahun 79 ada pemilu langsung ya yang terpisah dari pemilu negara anggota. Ya, jadi itu memilih anggota parlemen. Jadi mereka duduk di parlemen Uni Eropa itu memang berasal dari partai-partai politik yang ada di negara anggota, tetapi begitu mereka terpilih duduk di European Parliament, mereka tidak lagi membawa-bawa kepentingan negaranya. Mereka sudah akan berbicara Uni Eropa secara keseluruhan. Itu kita lihat ada lembaga legislatif, ada lembaga eksekutif. Nah, si Council of European Union atau Dewan Menteri tadi, ini adalah pasangan dari European Parliament dalam membuat undang-undang di level Uni Eropa. Nah, tapi sayangnya mereka tidak punya kewenangan untuk membuat rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang sistem yang mereka buat adalah dibuat oleh lembaga eksekutifnya, yaitu European Commission, yang mengirimkan RUU itu kepada Dewan Menteri dan kepada Parlemen Eropa. Nanti Dewan Menteri dan Parlemen Eropa yang membahas dan menyetujui dan mengesahkannya menjadi undang-undang di level Uni Eropa. Nah, jadi kita lihat ada lembaga parlemen yang seperti dua kamar juga ya, yang si parlemen EP atau European Parliament itu mewakili partai-partai politik, kemudian si Council of European Union ini mewakili pemerintah negara anggota. Jadi territorial representation sebetulnya. Ya, kira-kira sama kayak DPD tapi fungsinya yang sedikit berbeda. Kalau DPD kita kan tidak untuk mengesahkan undang-undang. Nah, selain ada lembaga legislatif, ada lembaga eksekutif, ada juga lembaga judicial, yaitu yang disebut sebagai Court of Justice, ya. Itu juga punya kewenangan tersendiri, berbeda dengan kewenangan lembaga-lembaga peradilan yang ada di negara anggota. Ya, ada European Central Bank, ada European Court of Auditors sebagai lembaga pemeriksa keuangannya. Nah, saya masih ada waktu berapa menit ya? Saya sudah menjelaskan secara umum tentang lembaga-lembaga yang ada di Eropa. Mohon maaf, Mas Riyad, masih berapa menit lagi? Sebenarnya kalau berdasarkan TOR, Bang Ical udah lewat sih, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau sudah lewat, mungkin ini saja dulu yang paling penting sebetulnya untuk dijelaskan kepada mahasiswa bahwa Uni Eropa itu memang dia organisasi internasional, tetapi dia bukan sekedar organisasi internasional biasa seperti ASEAN yang kita bekerjanya berdasarkan atas teori hukum internasional yang namanya intergovernmental cooperation. Mereka lebih dari itu, ya. Mereka sudah mirip negara yang nanti bisa saya jawab dalam pertanyaan-pertanyaan mungkin tentang bagaimana cara membagi undang-undang mana yang akan dibuat oleh level Uni Eropa dan undang-undang mana yang masih dikerjakan oleh negara-negara anggota. Ya, karena di Amerika juga begitu kan, ada undang-undang yang dibuat oleh negara bagian, ada undang-undang yang dibuat oleh negara federal. Cukup sampai di situ dulu, nanti kita kembangkan lagi dalam tanya jawab. Terima kasih, mohon maaf kalau waktunya sudah terima kasih Bang Ical, menarik sekali pemaparannya. Ada poin-poin yang saya bisa tarik dari pemaparannya Bang Ical. Pertama itu terkait, jadi EU itu, Uni Eropa itu tidak langsung hadir ya ke masyarakat
pada saat itu. Secara historical, EU itu didahului oleh komunitas Eropa atau European Communities. Terus yang fakta menarik yang Bang Ical juga paparkan bahwa ternyata regulasi dari Uni Eropa sendiri sudah tersebar sebanyak 70% di negara-negara anggotanya. Jadi itu luar biasa ya, dominasi hukum Uni Eropa di sana. Dan juga mungkin yang menarik buat kita, rekan-rekan pemerhati hukum internasional, bahwasannya layaknya seperti sumber hukum internasional ya, EU law juga memiliki hierarki aturan yang bisa dibagi antara hard law dan soft law. Yang kalau hard law itu terdiri dari regulations, directive, terus untuk soft law itu terdiri dari recommendation and opinions. Mantap sekali ya, Bang Ical, pematerinya. Kalau begitu kita lanjut ke sesi kedua. Untuk sesi kedua, kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan materi dari Prof. Nur yang bertema prospek hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara Eropa di era new normal. Nah, sebelum memulai sesi kedua, izinkan saya membacakan CV dari pembicara kita. Baik, Prof. Nur, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Beliau mengajar di program S1, program S2, dan program S3 di Pasca Sarjana Unhas, dan di Fakultas Hukum, dan juga di FISIP. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum Internasional di Fakultas Hukum Unhas. Untuk portofolio penelitian beliau, antara lain, satu, di tahun 2012, beliau terlibat penelitian terkait hak berdaulat Indonesia di Laut Tiongkok Selatan dalam perspektif hukum internasional. Yang kedua, pada tahun 2017, beliau terlibat dengan penelitian terkait koneksivitas Indonesia dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan. Dan selanjutnya ada beberapa publikasi lain dari beliau, antara lain Use of Memorandum of Understanding Model on Legal Protection of Indonesian Migrant Worker tahun 2017 pada Journal of Law, Policy, and Globalizations. Dan publikasi selanjutnya adalah Today's Ambalat, Neglecting the Base Point of Sipadan and Ligitan Islands for Maintaining the Equidistance Principles in Dispute Area pada Jurnal East Asia and International Law. Mari kita sama-sama menyimak pemaparan beliau. Untuk Prof. Nur, saya persilahkan, Prof. Oke, terima kasih Saudara Riyad ya. Sebetulnya saya sangat tertarik tadi ya, sesuatu pengetahuan yang betul-betul masih sangat langka buat saya dikemukakan oleh Bapak Muhammad Nofrizal ya. Mestinya beliau diberi waktu yang lebih banyak dibanding saya ya. Ya, tapi ya mungkin karena nantilah dikembangkan di diskusi-diskusi ya. Saya cuma ini agak susah juga saya ini ketika diminta untuk menjadi narasumber. Ini orang-orang Eropa, mohon Mas Ical ya. Orang-orang Eropa datang ke saya. Ya, jadi ini semua yang keliling saya ini orang Eropa. Yang panitia-panitia ini lulusan-lulusan Eropa jadi datang bagaimana tentang Uni Eropa. Saya bilang, waduh, gimana ini? Saya cuma pengetahuan saya sama sangat common sense dengan Uni Eropa. Ya, jadi saya tawarkan sebetulnya bagaimana kalau sendirian saja Mas Ical yang yang supaya kita lebih tertarik. Dia bilang tidak mesti ada dari Fakultas Hukum Unas. Saya bilang, oke lah kalau begitu saya coba-coba ya. Nah ini dengan segala kelemahan dari materi yang saya kemukakan ya. Saya coba karena saya pelajari di beberapa mata kuliah yang ketika saya ajarkan di mata kuliah hubungan internasional ya. Sebetulnya makanya saya beri judul arah politik luar negeri Indonesia Eropa di era new normal ya. Nah, kemudian kenapa nih? Ya. Jadi
Tiga komponen utama dari tema saya ini yaitu politik luar negeri Indonesia sesuai konstitusi, hubungan Indonesia dengan Eropa, dan era new normal ya. Jadi politik luar negeri Indonesia ya semua kita sudah tahu bahwa sesuai konstitusi ya. Itu sudah dicatatkan di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 45, yaitu politik luar negeri yang bebas dan aktif yang tertera pada alinea pertama dan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Jadi kalau di alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, ya maka penjajahan kita tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Kemudian ikut melaksanakan ketertiban dunia yang ada di itulah kita politik luar negeri Indonesia ya, yang sebetulnya dalam perspektif historis ini berangkat dari pidato Bung Hatta ketika mengemukakan pidatonya mendayung di antara dua karang pada tahun 19 di parlemen ya pada tahun 1948 bahwa Indonesia tidak harus terikat kepada negara-negara manapun juga, harus bukan juga netral. Kalau netral itu statis, tidak bergerak ya. Tetapi kita harus memelihara perdamaian ke seluruh dunia ya. Kemudian hubungan Indonesia Eropa, saya kira kita semua sudah tahu bahwa sebetulnya dengan Indonesia sudah mengalami hubungan dengan Eropa selama ratusan tahun. Bukan cuma sejak zaman Belanda, tapi zaman Portugal ya. Nah ini saya kira nanti kita banyak. Saya sebetulnya mau bertanya ini sama Bang Ical ini ya nanti. Karena sekarang dia sedang mendalami sejarah hubungan Eropa Indonesia ya yang ini. Bahwa bangsa Portugis kita sudah kenal sebelum Belanda, kemudian bangsa Spanyol, dan lain-lain sebagainya itu sudah kita ya. Nah ini persoalan di era new normal yang saya tidak tahu ini apa yang dimaksud dengan new normal ya. Apakah karena pengaruh pandemi yang sedang sekarang? Apakah sekarang dengan merendahnya Bang Ical ya, dengan rendahnya pandemi sekarang itu sudah dianggap new normal ya. Sementara tadi Bang Ical kemukakan bahwa ini susah saya ini mau PhD padahal ini masih di Belanda ini meningkat kembali. Jadi ini yang yang kita ini saya tidak tahu, mungkin baguslah kita diskusikan bersama-sama nanti tentang era ini ya. Kemudian ini yang saya sudah kemukakan tadi sejarah perkembangannya dan saya sudah kemukakan di alinea pertama dan keempat ya. Itu sejarah. Nah, itu saya kira sejarah perkembangan Eropa ya, barangkali nanti kita diskusikan secara panjang lebar ya. Ya, apalagi Bang Ical ini peneliti sejarah ya tentang hubungan Indonesia Eropa. Ya. Kemudian mungkin ini era pandemi yang sudah lewat dinamikanya, jadi saya melanjut saja ya karena ini. Oke. Ada yang menarik karena isu yang saya kemukakan ya, kemarin itu ada di beberapa koran-koran ini itu Indonesia di posisi tengah mandala Indo-Pasifik ya. Ini sekarang ini Indo-Pasifik sedang ramai dibicarakan, dan yang paling ramai terutama ketika kedatangan Menteri Luar Negeri Perancis di Indonesia itu mengingatkan kita bahwa andai kata terjadi nanti mandala, maka jantung strategis itu ada di Indonesia. Nah ini satu peringatan buat kita sebetulnya, itu bisa menjadi ancaman ya. Apalagi Australia sudah memesan 8 kapal selam yang bertenaga nuklir. Ya tentu nanti di mana mau berseliweran? Kalau tidak berseliweran di perairan Indonesia ya. Jadi ini juga menjadi persoalan yang barangkali mungkin bisa kita diskusikan berikutnya ya. Itu. Kemudian apalagi tahun depan Indonesia menjadi ketua G20 ya.
itu mempunyai peranan penting untuk menangkal segala konflik militer dan pembentukan apa yang disebut dengan AUKUS, ya. Jadi Pakta Militer Australia, Inggris dan Amerika Serikat. Ini yang apa namanya yang harus kita dalami betul dengan melakukan adanya warning terhadap hubungan-hubungan dengan beberapa negara, terutama dengan Uni Eropa, ya. Oke. Isu Eropa pada umumnya untuk Indonesia dalam lingkungan, ya. Tadi sudah dikemukakan apa institusi yang dikemukakan oleh Bang Ical tadi itu, terutama mengenai lingkungan, climate change dan lain-lain dipandang, dan Indonesia banyak dipandang merusak lingkungan, deforestasi, ya, apalagi kunjungan Jokowi ke Eropa beberapa 1 minggu lalu itu, ya, itu banyak sekali dikritik, ya, terutama mengenai pembabatan hutan-hutan untuk kepentingan kelapa sawit dan pembukaan pertambangan, ya. Nah, itu sebabnya kenapa negara-negara Eropa menolak produksi sawit. Apa betul atau tidak, ya? Nanti kita tanyakan kepada ahlinya ini, karena ada ini, ya. Jadi produksi sawit katanya diblok dari Indonesia karena Indonesia banyak melakukan pembabatan hutan untuk kepentingan kelapa sawit, ya. Sesudah Perang Dunia Kedua ada yang menarik yang saya ini juga dari beberapa referensi yang saya baca, ya. Itu nah, industri pada waktu itu, jadi kalau revolusi industri sudah mulai di Inggris pada abad ke-15, ya. Nah, ini setelah Perang Dunia Kedua, kebanyakan industri terpusat di Eropa Timur, terutama industri persenjataan, ya, industri peperangan, ya. Setelah perang, ketika Eropa Timur menjadi komunis, pemerintah mempromosikan pengembangan industri dengan cepat, pemerintah Eropa Timur, ya. Jadi ini juga yang kita kemukakan beberapa hal tentang Eropa, ya, karena kalau membicarakan Eropa itu, ya, bukan hanya Eropa Barat saja yang kita ini, tapi juga Eropa Timur. Ini dari kerangka politik, ya, dari ini, karena ini juga yang banyak menimbulkan dinamisasi dalam hubungan-hubungan antar negara di dunia sekarang ini. Satu hal, sesudah Perang Dunia Kedua, Jerman Timur menjadi negara komunis di bawah hegemoni Uni Soviet, ya. Jadi ini, ya, jadi Jerman, Polandia, Cekoslowakia, Hungaria, Bulgaria, Albania, Yugoslavia menjadi komunis, ya, di bawah dominasi hegemoni Uni Soviet, ya. Kemudian seperti kita tahu bahwa ideologi komunis itu lebih mengutamakan proletariat, ya, adanya keadilan sama rata sama rasa, ya, yang dia kembangkan dan menarik perhatian dari ini. Aduh, mana dunia baru itu membawa pertumbuhan baru sekitar kita. Ini ada pandangan seorang ahli Eropa, ya, yang sesungguhnya justru sebagai suatu ide baru dan bayangan yang punya efek sepanjang kita tidak melihat satu perkembangan di dalam dunia baru, ya, yang ide-ide yang terbit pada ya,
pada tataran masyarakat yang maju, ya, itu mengarah kepada perdagangan dan politik. Jadi keduanya menjadi pemacu revolusi dalam melakukan produksi, distribusi, perjalanan, transport, komunikasi yang dapat diterapkan, didistribusikan, ya, yang justru mengarah kepada bisnis dan pemerintah, ya, kepada pemerintah. Kemudian konflik yang didatangkan oleh negara-negara superpower melahirkan perseteruan antara kebebasan versus tirani, kemerdekaan versus totalitarianisme, demokrasi versus diktatorship. Jadi di sini kita lihat, ya, sesudah perang, segera setelah Perang Dunia Kedua itu terjadi Cold War, ya, jadi perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ya, itu semua kita sudah tahu, di mana sangat panas, bahkan banyak yang meramalkan akan adanya Perang Dunia Ketiga, ya. Dan itu akan menimbulkan perang nuklir, sehingga perlombaan persenjataan antara kedua negara ini itu sangat tajam, ya, baik Uni Soviet maupun Amerika Serikat, yang pada akhirnya Uni Soviet bubar, ya. Nah sekarang ini yang menjadi isu yang sangat hangat itu antara Uni Soviet dan Cina, ya, sekarang, apalagi persaingan dengan perdagangan, ya. Begini, ini saya tidak banyak, ya. Kemudian kalau di dalam perspektif sejarahnya, kalau kita lihat, ya, itu Eropa memandang Asia, ya, dengan pada apa yang disebutnya dengan Oriental Studies, ya, Oriental Studies. Mungkin nanti akan banyak dijelaskan oleh Bang Ical, ya, karena saya tidak terlalu ahli tentang ini. Jadi ada Near East, ada Middle East, ada Far East, ya, Far East, ya. Yang saya tangkap itu Near East, ya, wilayah-wilayah dekat Eropa. Yang Middle East, yang tengah-tengah dari Eropa seperti Arab, negara-negara Arab dan lain-lain. Sedangkan Far East itu yang jauh dari Eropa ini. Ini juga pengelompokan dari para ilmuannya, ya. Jadi seperti Indonesia, Malaysia, Melanesia dan lain-lain sebagainya itu pandangan dari Eropa yang ini, ya. Kemudian ini Asia, ya. Mereka memandang Asia itu ada yang disebut dengan Eropa Barat, ya, Eropa Barat. Jadi itu Eropa Barat dipengaruhi oleh kebudayaan Sungai Eufrat dan Tigris, ya. Jadi itu di Timur Tengah yang kalau pendekatan Oriental Studies tadi, ya. Kemudian Eropa ada Asia Barat, kemudian Asia Selatan itu banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Hindi, ya, sungai Hindi. Jadi pengaruh dari India, jadi Bangladesh, Pakistan, India dan lain-lain sebagainya itu ada pengaruh. Kemudian Southeast Asia dipengaruhi oleh pengaruh Sungai Mekong dan Melanesia, ya. Kebudayaan Melayu dan Melanesia, ya. Kalau Mekong itu di Indochina, itu ada, kemudian Melayu dengan pengaruh Melanesia di Asia Tenggara. Kemudian Asia Timur dipengaruhi oleh Sungai Huanghe atau Sungai Kuning, ya. Jadi Jepang termasuk. Kemudian ini dari para ilmuwan mungkin juga antropolog, ya, para ilmuwan sosiologi dari Eropa memandang hal-hal yang sedemikian itu, ya, saudara-saudara sekalian.
Kemudian ada tadi institusi, ya mungkin nanti ini nanti Bang Ical ini banyak kita diskusikan mengenai pembentukan ini Atlantik Militer, pembentukan organisasi militer seperti Atlantik, ya, North Atlantic itu basis. Jadi seperti NATO misalnya, ya, yang Oke. Dalam April 1949 North Atlantic City, ya. Jadi ini dibentuk satu fakta pertahanan yang ditandatangani oleh Uni Soviet, Amerika Serikat, Kanada, Belgia, Denmark, Prancis, Iceland, Italia, Luxembourg, dan Nederland, ya. Kemudian Norway dan Portugal tahun 1951 juga ikut Yunani dan Turki, ya, dan Jerman pada tahun 1955, ya. Ini sebetulnya menarik juga ini. Kemudian sebetulnya begini, pembentukan fakta NATO ini itu sebagai satu bentuk pembendungan politik komunisme di Eropa, ya, apa yang disebut containment policy di Eropa sejak terjadinya perang dingin, ya, sehingga dibentuk ada benteng pertahanan itu supaya pengaruh komunis tidak lolos sampai ke Eropa Barat. Begitu juga kalau di Asia itu containment polisinya itu ada di membendung Cina untuk sampai di Asia, ya. Itu antara lain pembentukan NATO. Kemudian juga Warsawa. Fakta Warsawa itu ditandatangani 1955 oleh merupakan respon dari NATO, ya, yang ditanggung-tanggutannya Rusia, Bulgaria, Cekoslowakia, Jerman, Hungaria dan seterusnya, ya, Rumania dan Albania. Kemudian Cina itu menjadi associate di sini, especially supporting for struggle of developing countries on to be member in the United Nations. Karena begini, Cina waktu itu belum masuk menjadi anggota PBB. Maka dia memanfaatkan persekutuan Warsawa ini untuk meminta dukungan mereka, karena Cina pada waktu itu sudah mendapat dukungan dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia, ya, untuk dirinya duduk sebagai anggota PBB, ya. Sementara pada waktu itu negara-negara Eropa Timur itu yang banyak mengajukan, terutama Soviet dan Albania, ya, itu yang banyak mengajukan solusi-solusi untuk masuknya Cina sebagai anggota PBB. Makanya dia menggandeng dengan terbentuknya Fakta Warsawa ini untuk mendapat dukungan terutama di Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya, saudara-saudara sekalian, ya. Oke, saudara-saudara sekalian, saya kira bagi saya cukup itu karena saya tidak banyak. Nanti dilanjutkanlah diskusi, ya, dan mudah-mudahan Bang Ical ini banyak yang memberi ilmu kepada kita, karena sebetulnya kehadiran saya ini sebagai dosen hubungan internasional itu mau tahu banyak tentang Eropa, dan Riyad dengan Panita tadi mukakan bahwa ada seorang ahli Eropa yang akan makanya saya tertarik sekali untuk mengikuti ceramah beliau, ya, dengan diskusi beliau. Oke, saya kira Riyad sekian apa yang saya kemukakan dengan sangat ringkas. Ya. Terima kasih Profesor Nur atas pemaparannya. Jadi Profesor Nur sendiri mencoba mendekati diskusi kita secara lebih deskriptif terkait apa saja sih sejarah-sejarah kerjasama antara Uni Eropa dan Indonesia, dan begitu pula dengan negara-negara Asia lainnya. Poin-poin menarik yang kita bisa tarik dari pemaparan beliau, pertama adalah
Indonesia ternyata merupakan jantung strategis Indo-Pasifik bagi Uni Eropa, dan itu bisa dilihat dari upaya Prancis untuk bekerja sama dengan Indonesia. Ada concern terkait Uni Eropa memiliki perhatian khusus, menaruh perhatian khusus kepada Indonesia sebagai salah satu green country, negara yang memiliki banyak sumber daya hijau, dan tentunya kekhawatiran mereka terkait perlindungan lingkungan di Indonesia. Dan juga melihat dari kacamata historis, beliau juga melihat bahwa globalisme Uni Eropa sendiri tidak terisolasi. Pada sejarahnya, Eropa sendiri memiliki sejarah historis dan antropologis dengan negara-negara Asia, begitu pula Indonesia. Oke, jadi itu highlight dari pemaparan beliau. Sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi rekan-rekan sekalian yang memiliki pertanyaan, silahkan keluarkan di chat. Dan bisa juga raise hand. Oke. Mari kita lihat. Ada satu pertanyaan yang direct message pribadi ke saya. Jadi pertanyaannya itu, mungkin Bang Ical bisa jawab ini. Saya sebagai mahasiswa S1 yang mempelajari hukum Indonesia, kira-kira apa manfaat yang saya bisa dapat dari mempelajari hukum Uni Eropa sendiri? Jadi mungkin prospeknya ya, Bang Ical. Silahkan, Bang. Langsung dijawab? Iya, sembari kita menunggu yang lain. Ya, bagus ya pertanyaannya. Buat apa sih gitu kan kita belajar Uni Eropa, gunanya apa buat kita gitu ya. Tapi sebetulnya kalau yang paling gampang jawabnya itu tadi untuk hubungan dagang seperti yang sekarang ribut-ribut soal apa namanya? Soal kelapa sawit, soal nikel gitu kan. Nah, kita berhubungan sama siapa sih? Uni Eropa itu siapa gitu? Kok dia bisa ngatur-ngatur perdagangan dengan negara-negara yang menjadi anggotanya gitu kan? Jadi yaitu kembali lagi seperti penjelasan saya tadi bahwa yang mengatur negara-negara Uni Eropa itu sekarang bukan hanya negara-negara per se, tapi mereka sudah banyak sekali menyerahkan kedaulatannya kepada level yang lebih tinggi, yang kalau istilahnya Prof. Jimli itu disebut sebagai suprastate ya. Dia seperti federal. Kalau di Amerika itu kan negara federal yang mana kewenangan atau kedaulatan negara federalnya itu berasal dari negara-negara anggota. Jadi ada bidang-bidang pemerintahan yang sudah diserahkan, tidak diurus lagi oleh negara bagian, seperti misalnya politik luar negeri. Kan negara-negara bagian di Amerika Serikat itu yang namanya California ataupun Massachusetts itu mereka tidak mengurus urusan politik luar negeri, tidak mengurus pertahanan tentaranya nggak diurus, gitu. Tapi polisi masih di dalam negeri. Lalu persoalan moneter nasional nggak diurus oleh negara bagian. Makanya mata uang US dollars itu dikelola oleh pemerintah federal, gitu kan. Nah, jadi makanya menteri-menteri di bawah presidennya Amerika Serikat itu tidak terlalu banyak, tidak sebanyak menteri di negara kesatuan seperti Indonesia ini, apalagi kita negara yang sangat luas dan penduduk paling banyak juga, salah satu yang terbesar di dunia juga ya. Jadi kita punya 34 menteri dan mengurus semua ya. Kita undang-undang semua dibikin di tingkat pusat ya. Daerah itu hanya membuat peraturan daerah, levelnya lebih rendah. Statusnya hierarkinya sebagai implementing regulation. Nah, jadi kalau di Amerika Serikat, negara-negara bagian ya tetap membuat undang-undang yang memang kewenangan atau bidang-bidangnya tidak diserahkan kepada pemerintah federal begitu. Jadi lebih banyak menteri-menteri itu adanya di negara masing-masing, di negara bagian. Nah, itu juga yang terjadi sebetulnya di Uni Eropa, tapi tidak sama persis. Ya, banyak bidang-bidang yang sudah diserahkan kepada Uni Eropa untuk membuat aturan dan mengelolanya. Yang pertama kali tadi yaitu soal produksi dan perdagangan senjata yang sekarang sudah merambah kemana-mana. Saya bisa tampilkan lagi nanti bidang apa saja sih yang sudah diserahkan ke level Uni Eropa gitu, sehingga 70% aturan legislasi itu berasal dari Uni Eropa sudah yang bisa berlaku di negara-negara anggota. Nah itu juga
yang terjadi dengan hubungan dagang. Banyak persoalan hubungan dagang nggak diurus lagi oleh negara masing-masing, diserahkan kepada level pemerintahan yang lebih tinggi, yaitu pemerintah negara, bukan negara ya, pemerintah Uni Eropa. Mereka nggak menyebut negara ya, karena negara masih di negara masing-masing. Tapi kalau Amerika Serikat, mereka sudah menyebut negara Amerika Serikat itu, ya. Itu sedikit ininya, manfaatnya mungkin supaya kita tahu ketika kita nanti mau berdagang dengan negara-negara di Uni Eropa sebagai lawyer dari sebuah perusahaan misalnya di sini gitu kan. Nah, jadi kita harus berhubungan dengan penguasa yang mana di sana gitu, dengan penguasa Uni Eropa atau dengan penguasa negara anggotanya masing-masing gitu. Karena untuk misalnya nih ya, untuk import ya kan, negara Uni Eropa punya aturan impor sendiri, Uni Eropa punya aturan impor sendiri. Jadi kita mau impornya mereka, maksudnya impor dan ekspor sama aja. Kita mau ekspor sesuatu dari sana ataupun mau ekspor sesuatu dari sini, ya, maka pajak yang berlaku itu sudah sama untuk semua 27 negara itu, yang nggak beda. Kalau karena dia sudah kayak sebenarnya ASEAN juga sudah mulai menerapkan itu juga ya. Terutama tentang free trade-nya ini. Kalau mereka benar-benar sudah ada custom union istilahnya, ya. Dan ketika barang sudah masuk ke salah satu negara, itu sudah bebas menyebar ke 26 negara yang lainnya, gitu. Ya tanpa ada pajak-pajak lagi di dalamnya. Udah nggak ada sekat-sekat batas negara pun sudah tidak ada, Riyad sudah tahu ya waktu jalan-jalan ya Riyad. Ke Perancis kita nggak pernah bawa-bawa paspor lagi mungkin ya, karena tidak ada batas negara lagi. Jadi kita sebagai sebagai pelaku bisnis akan mengerti nanti kita harus berhubungan ke pemerintah negara anggota atau ke pemerintah union ya. Nah, tapi itu dari sisi misalnya melakukan perdagangan. Tapi kalau dari sisi, karena saya dosen hukum tata negara sebetulnya, yang makanya saya banyak belajarnya tentang ketatanegaraannya Uni Eropa itu, bukan bidang-bidang yang lain sebetulnya, karena ya ini suatu sistem hukum yang sudah sangat kompleks, sama seperti hukum sebuah negara. Kan kita sebagai ahli hukum di Indonesia juga tidak menguasai semua bidang hukum kan. Jadi ya, yang saya konsentrasinya memang di persoalan ketatanegaraan, ke governance-nya gitu ya. Nah, kalau untuk ketatanegaraannya sendiri Uni Eropa itu yang perlu kita ketahui mungkin manfaatnya buat Indonesia. Kalau saya tuh kebetulan riset saya itu tentang parlemen, menurut saya menarik parlemen Uni Eropa itu karena partai-partai peserta pemilu untuk memilih anggota parlemen Uni Eropa. Izin Kak. Ya, mungkin selesaikan dulu pemaparan dari pemateri. Habis itu silakan bertanya. Oke? Oke, ya sedikit lagi ya. Mohon izin. Itu tadi untuk bisnis, tapi untuk ketatanegaraan ini bisa menjadi contoh barangkali ya dalam riset saya itu bahwa partai-partai politik peserta pemilu di Indonesia ini kan nasional sifatnya ya. Kita yang punya partai lokal hanya di Aceh saja. Tapi partai-partai lokal yang ada di Aceh itu tidak bisa ikut dalam proses pembuatan undang-undang di DPR pusat. Mereka hanya levelnya membuat konun di daerahnya sendiri. Sementara kalau di Uni Eropa, partai-partai peserta pemilu Uni Eropa itu berasal dari negara-negara anggotanya. Yang kalau kita analogikan ke Indonesia adalah provinsi kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi partai-partai yang ada di negara-negara anggota itu yang mengutus orang-orangnya untuk duduk di Parlemen Uni Eropa, karena tidak ada partai yang se-Uni Eropa ini punya kantor cabangnya begitu kayak di kita gitu ya. Kalau kita kan partai politik kita wajib di 34 provinsi ada cabangnya gitu. Memang sifatnya nasional. Nah, menurut saya ini terlalu berat tugasnya partai kita yang ada di Indonesia ini. Seorang ketua partai politik yang ada di pusat, apakah dia mengenal semua politisi yang ada di daerah-daerah itu, sehingga untuk mencalonkan orang di setiap dapil itu kadang-kadang orang-orang pusat juga banyak ditaruh di dapil-dapil di daerah yang sebetulnya mungkin rakyat di daerah itu nggak kenal sama si calon ini gitu. Atau persetujuan untuk menjadi wali kota di kabupaten Fak-Fak misalnya harus kalau itu calon dari parpol harus disetujui oleh ketua parpol yang ada di pusat. Apa kenal ketua parpol yang di pusat dengan yang menjadi calon wali kota di Fak-Fak misalnya seperti itu. Ya, itu kira-kira mungkin yang bisa diambil perbandingan untuk dari sisi politik. Dari sisi organisasi internasional juga bisa, karena mereka sudah menerapkan rule of law, jadi bukan hanya bekerja berdasarkan perjanjian-perjanjian biasa yang setiap perjanjian harus diratifikasi, mereka lebih daripada itu sudah banyak mereka buat
aturan-aturan yang tidak lagi memerlukan ratifikasi di tingkat negara anggota. Jadi sudah seperti undang-undang saja. Itu kira-kira jawaban saya sebenarnya. Oke, terima kasih Apa yang bisa kita ambil dari situ. Jadi kalau saya highlight berarti untuk mahasiswa sendiri yang mencoba mempelajari dari perspektif policy making, tentunya pasti kita berbicara bagaimana kita memahami siapa kompetensi stakeholder ya. Terus kalau kita lihat dari perspektif hukum, mungkin lebih bagaimana kita bisa memahami hukum apa yang relevan bisa diaplikasikan. Karena pasti ada different competence, kan, exclusive competence, shared competence, segala macam. Ya, itu materi sudah banyak saya bagikan. Mohon bisa disebarkan ke mahasiswa. Ya, sudah dibagikan, Pak. Oke, silahkan penanya Mas Tondi Edward, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya terkait Uni Eropa. Uni Eropa ini sangatlah unik karena mereka menciptakan tatanan hukum dan sumber hukum bagi negara-negara anggotanya. Uni Eropa ini sebagai integrated society, apakah kira-kira ada prospek hukum internal seperti hukum Eropa yang bisa diterapkan di organisasi regional seperti ASEAN? Apakah mungkin ada masa depan untuk ASEAN Law itu sendiri? Terima kasih, sekian dari saya. Baik, Bang Ical, transformasi EU Law jadi ASEAN Law. Ya, bagus pertanyaannya. Sebetulnya kan di ujung sudah saya singgung sedikit ya, ASEAN gitu ya. Kita nggak ada yang namanya ASEAN Law. Ya. Jadi kalau ada orang bikin mata kuliah ASEAN Law, saya pengen tahu itu apa materinya gitu ya, karena hukumnya tetap adalah hukum negara masing-masing. Gitu. Cuman mungkin ada perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat di tingkat ASEAN. Barangkali itu yang disebut dengan ASEAN Law barangkali. Nah, tapi sistem hukumnya nggak ada. Itu hanya hukum internasional biasa di ASEAN. Tolong koreksi saya kalau saya salah, karena saya bukan hukum internasional keahliannya ya. Tapi yang saya tahu, ASEAN itu masih menggunakan prinsip intergovernmental cooperation sampai hari ini. Dan bagaimana mereka mengenforce perjanjian internasional yang sudah dibuat, yang kemudian diratifikasi juga oleh negara-negara peserta, negara anggota, itu enforcement-nya kan caranya mereka sebut sebagai ASEAN Law, ASEAN Way. Ya. ASEAN Way, itu apa sih ASEAN Way itu? Ya, budaya saling menghormati, gentleman agreement yang sudah dibuat, yang kalau tidak dipatuhi, Anda akan diasingkan dari pergaulan internasional. Seperti Myanmar sekarang ini kan, ada suatu KTT ASEAN yang nggak akan ngajak Myanmar ya, lihat ya. Nah, jadi sedih, cuma itu aja paling kan, marah, apa gitu kan. Begitu saja, tidak ada sanksi. Tapi kalau di Uni Eropa itu ada negara yang melanggar aturan yang sudah dibuat di tingkat Uni Eropa, baik itu treaty ataupun di level regulation atau directive, maka negaranya bisa dikasih sanksi. Denda biasanya sanksinya. Atau paling tidak diingatkan dulu oleh European Court of Justice untuk mematuhi aturan yang sudah dibuat di tingkat Uni Eropa. Kalau sampai tidak dipatuhi juga sudah dikasih peringatan, ya, peringatannya dalam putusan itu ya, maka nanti bisa dikasih sanksi. Karena sanksinya dari sisi keuangan bisa dikasih sanksi. Ya. Mungkin tidak dipecat, dikeluarin dari keanggotaan, enggak. Karena Uni Eropa takut kalau ada satu yang keluar, itu secara geopolitik berbahaya. Ya. Makanya Yunani sampai bangkrut tuh negara kemarin, tetap disupport lagi supaya hidup. Karena dasar mereka membentuk Uni Eropa adalah solidaritas, supaya hidup bersama, suatu saat mencapai perekonomian yang sama, kesejahteraan yang sama. Tujuannya sudah seperti membentuk suatu negara sebetulnya. Kan kita nggak mau nendang, misalnya tiba-tiba ada NTT bangkrut, kita tendang keluar, kan nggak begitu kalau negara. Nah, sama prinsip itu juga diadopsi di dalam membangun Uni Eropa ke depan. Mereka sedih sebetulnya kalau ada yang keluar ya, seperti Brexit itu sedih sekali mereka. Ya, orang-orang Inggrisnya pun juga banyak yang sedih juga sebetulnya. Karena kenikmatan yang dinikmati dengan menjadi bagian dari Uni Eropa itu banyak berkurang sekarang ini ya. Misalnya ada anak-anak dari Inggris yang ketika bersekolah di salah satu negara Uni Eropa, di Jerman kah atau di Spanyol kah, itu mereka kena charge tuition fee-nya sama seperti warga lokal. Tapi sekarang mereka jadi orang asing. Orang asing itu tuition fee bisa lebih mahal, ya. Dan mereka secara paspor juga nanti harus bikin visa untuk masuk ke daratan Uni Eropa gitu. Kalau dulu kan enggak. Bebas orang mau bergerak di 28 negara. Mau bisnis, mau apa, mau liburan, susah sekarang ini kalau dia tidak menjadi bagian dari Uni Eropa. Jadi ASEAN ke depan, apakah bisa ya, pertanyaannya tadi,
apakah bisa kita mencontoh Uni Eropa? Tergantung kita sendiri, para pemimpin di ASEAN ini. Apa mau kalau kita melanggar aturan yang dibuat dikasih sanksi, gitu kan? Nah, kalau siap untuk itu, ya nggak apa-apa. Justru bagus sebetulnya. Kalau sekarang ini sebetulnya untuk pergerakan manusia sudah lebih enak. Kita 3 bulan liburan boleh kan, nggak pakai visa kan, ke negara manapun di 10 negara itu. Ya, apa udah semua ya memberlakukan itu? Saya rasa sudah ya. Kita mau jalan-jalan ke Vietnam misalnya, nggak perlu visa, tapi tetap harus lewat imigrasi, gitu kan? Iya, masih pakai imigrasi, Bang. Cuman nggak perlu bayar visa, kan enak. Mata uang jadi satu misalnya antara 19 negara itu, nggak perlu dari Prancis ke Belanda nuker duit lagi ke money changer, karena setiap nuker duit itu kan dicas sama money changernya. Sekarang ini kan nggak, pakai euro sudah bisa belanja di mana saja, gitu. Jadi ASEAN tuh harus melihat sisi-sisi positifnya dari apa sih keuntungan dengan terbentuknya Uni Eropa ini. Nah, kita akan menjadi negara yang, mungkin negara paling besar kali, bisa ngalahin Cina kita. Kalau kita bersatu, takut juga Cina sama Amerika kalau ASEAN seperti Uni Eropa, mungkin ya. Gitu. Ya sementara mungkin itu, kalau kurang puas boleh dilanjutkan pertanyaan. Ya, gitu. Menarik sekali, Bang, paparannya. Saya ingat kalau penelitian saya dulu terkait perbandingan ASEAN Economic Community dengan Treaty of Functioning of European Union. Ternyata untuk kita ASEAN sendiri, kita masih jauh progresnya dibanding Uni Eropa, karena kita masih upayakan terciptanya custom union ya. Sedangkan kalau di Uni Eropa udah ada yang share competence, free movement of goods, jadi segala barang udah bebas bergerak ke sana kemari, terus udah ada hukuman kalau ada yang melanggar. Jadi memang hegemoninya berbeda. Jadi susah kalau kita melihat ASEAN law itu in the distant future kayak gitu ya. Terus kita lihat pertanyaan lain. Oke. Ada yang bertanya? Ada yang mau rasakan tadi? Atau yang tadi masih penasaran? Kayaknya sudah puas ya. Oke. Ada yang bertanya ini DM ke saya. Apa yang kita bisa pelajari dari proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa, terutama dalam konteks penegakan hukum maupun hubungan internasional? Ada yang bertanya, Anhar, silahkan Anhar. Anhar memang. Ya baik Pak, izin bertanya Pak. Iya. Ya, menurut pemateri, apa yang kita dapat pelajari dari proses Brexit atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa, terutama dalam konteks penegakan hukum internasional? Sekian dan terima kasih. Oke, ini pertanyaan dari Muhammad Atalarik. Silahkan mungkin Bang Ical atau Profesor Nur, please. Iya, kembali lagi ya. Siapa tadi? Atalarik ya yang nanya ya? Iya. Ya. Saya mungkin jawaban saya fokus di persoalan governance saja ya, karena memang saya bidang saya ada di Departemen Hukum Tata Negara. Mungkin untuk hubungan internasional boleh kita dengarkan dari Prof. Nur ya. Tapi yang saya tahu begini ya, pengamatan ya, lihat juga saya rasa mengamati juga ya. Inggris ya. Inggris itu keluar dari Uni Eropa ya. Pelajaran yang dapat diambil sebetulnya ya baik dari kedua pihak ya, dari 27 negara yang ditinggalkan dan juga dari satu negara yang keluar. Nah, keluar ini artinya keluar dari perjanjian. Berarti dia tidak terikat lagi dengan Treaty of Lisbon yang mengatur sudah banyak sekali sisi aspek kehidupan, ya. Aspek pemerintahan, semua aspek ya banyak sekali sudah diatur dalam Treaty of Lisbon, plus ya sebagai konstitusi, plus yang secondary legislation-nya, regulation, directive, decision, opinion, segala macam itu Inggris tidak terikat lagi, lepas sudah dari itu semua. Sehingga Inggris diharapkan waktu keluar itu membuat perjanjian baru antara Inggris dengan Uni Eropa.
Jadi bagaimana caranya orang Inggris datang ke daratan Uni Eropa, bagaimana caranya orang daratan Uni Eropa yang 27 negara ke Inggris misalnya, ya, pergerakan manusianya. Pergerakan barangnya juga, impor ekspornya mesti diatur lagi, diatur ulang. Banyak hal yang mesti diatur lagi dari nol. Makanya nggak kelar-kelar itu dulu kemarin ya, draft perjanjian Brexit-nya itu. Nah, yang paling dirasakan sebetulnya begini, sebagai contoh yang paling simpel saja ya. Terakhir saya ke London itu tahun 2018 ya. Itu kalau kita pergi ke kafe, ke toko, banyak pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya di level buruh gitu, itu sudah banyak orang dari Polandia, dari Yunani, dari mana-mana. Ya, kita sudah jarang mendengarkan pelayan-pelayan kafe yang berbicara dalam logat Inggris. Kita tahu, wah ini orang Spanyol ini pasti gitu ya, karena logatnya sudah berbeda. Itu membuka lapangan kerja kan buat semua orang yang ada di 28 negara. Nah, demikian juga orang Inggrisnya, mereka senang ya sebagai tenaga ahli tertentu, profesional tertentu bisa bekerja di 27 negara yang lainnya, tidak harus bekerja di Inggris doang gitu ya. Sekolah juga begitu gitu. Jadi semuanya sebetulnya timbal balik seperti orang hidup di satu negara. Nah, kalau keluar kan itu semua menjadi penerbangan aja harus diatur kembali loh. Ya, bagaimana tadinya sudah aturan Uni Eropa, penerbangan dari London ke Paris misalnya. Sekarang harus ada aturan baru. Ada charge yang baru lagi secara bisnis begitu misalnya. Nah, ini mengatur ulang kembali itu nggak mudah gitu. Dan keuntungan-keuntungan kenikmatan ekonomi bisnis yang dinikmati selama ini pasti akan berkurang sekali. Contohnya yaitu tadi kalau mau sekolah dia orang 27 negara di daratan Uni Eropa akan pergi ke Inggris akan dicas sebagai warga negara asing kalau mau kuliah di sana. Gitu. Ya. Jadi tergantung melihatnya dari sisi mana. Kalau dulu kenapa menang ya, saya mungkin perlu ungkapkan ini, kenapa menang Brexit itu di referendumnya orang Inggris itu. Karena ternyata dari statistik yang ikut ke dalam bilik suara waktu itu kebanyakan orang tua, presentasinya lebih banyak orang tua. Ya, itu pun di England dan Wales-nya yang seperti itu. Tapi kalau di Scotland dan Irlandia itu yang menang justru yang tidak mau keluar dari Uni Eropa. Tapi secara nasional keseluruhan karena lebih banyak orangnya yang tinggal di England, maka ditotalin itu banyak yang ingin keluar, presentasinya 52-48 kalau nggak salah ya. Nah, dari kebanyakan orang yang ada di England itu kan Inggris itu ada Wales, ada England, ada Northern Ireland, ada Scotland ya, ada 4 wilayah gitu kan. Makanya namanya United Kingdom ya, persatuan kerajaan-kerajaan gitu. Nah, jadi secara total itu kebetulan di England itu yang banyak tuh orang tua, anak-anak mudanya menyesal setelah tahu bahwa mereka kalah, minta referendum kedua ya. Udah nggak bisa dong, referendum memang mau berkali-kali gitu kan untuk hal yang sama gitu. Nah, tapi nggak mau, pemerintahnya nggak mau mengakomodir lagi untuk referendum kedua. Ya salah lu sendiri, kenapa lu nggak ikut waktu referendum kemarin? Ya anak-anak muda itu sudah cuek sekarang ini. Mereka pikir alah persoalan politik buat apa sih? Kita yang penting itu bisnis dong ya. Ikut pemilu pun kan nggak wajib gitu. Ikut referendum itu nggak wajib. Tapi ternyata akibatnya mereka yang tanggung sekarang. Jadi pelajaran itu mungkin yang bisa diambil oleh orang-orang Inggris yang anak mudanya yang dulu nggak mau ikut referendum. Kira-kira Riyad menjawab pertanyaan nggak ya, San? Menjawab Bang. Kalau saya pribadi, pengalaman pribadi Bang, jadi waktu itu Brexit, hasil referendum Brexit keluar itu, saya kan masih di Tilburg itu. Terus ada beberapa teman dari Inggris sampai sempat nangis karena ya mereka concern kan, karena mereka ngambil kuliah di Belanda. Terus mereka mikirnya mereka bisa dapat kerja. Mungkin di Prancis atau di mana gitu. Terus setelah akhirnya referendum Brexit keluar, ya udah mereka udah yang kayak panik, ini aku bisa lanjut tetap kuliah di Tilburg atau enggak, atau harus balik lagi ke Inggris. Sebenarnya Yunani dan Belanda tidak ada masalah, tapi kecuali kalau dia punya cita-cita mau bekerja di Inggris ya. Ya jadi susah, nanti pajaknya juga akan beda segala macam ya. Belum tentu bisa kerja lagi bebas kayak dulu lagi. Mungkin orang-orang yang ada di Inggris pun harus keluar toh mereka, kalau mereka tidak mau menjadi warga negara Inggris, akan jadi orang asing. Padahal tadinya sudah satu paspor mereka kan paspor EU. Ya.
paspor mereka harus ganti, itu nggak mereka jadi orang asing di Inggris ketika bekerja di situ, mungkin akan dipajakin sebagai orang asing lagi. Gitu. Padahal udah nyaman kerja di situ kan, gitu. Atau ada punya cita-cita mau kerja di situ, jadi nggak jadi, gitu kan, sedih sih memang. Baik Bang Ical, oke. Ada lagi pertanyaan mungkin pertanyaan ke Prof. Nur, atau mungkin Prof. Nur ada pertanyaan juga ke Bang Ical atau sebaliknya, silakan. Kita lihat, kita masih ada mungkin 5 menit. Saya lektor dulu ya. Editor itu ada pertanyaan dari mungkin Anhar ya. Anhar, silakan Anhar. Iya Kak, terima kasih banyak. Sebelumnya mohon maaf saya off cam karena mungkin agak putus-putus jaringannya. Sebenarnya menarik sekali pembahasan mengenai EULAW ini. Dari tadi juga pembahasannya yang mungkin saya tangkap dan saya perhatikan, kita cuma membahas mengenai keunggulan-keunggulan dari EULAW ini terhadap state membernya. Yang ingin saya tanyakan mungkin Pak, apakah ada semacam downside dari EULAW ini terhadap member state-nya, ataukah EULAW ini sendiri merupakan salah satu sistem hukum yang seharusnya kalau bisa dibilang harus di-embrace sama organisasi-organisasi regional lain, misal kayak ASEAN tadi yang ditanya sama Tondi, mungkin kurang lebih seperti itu Pak. Terima kasih. Sorry, jadi pertanyaannya apa? Lebih ke downside dari EULAW ini sendiri, Pak. Apakah ada sejauh ini atau bagaimana? Maksudnya yang merugikan negara anggota? Iya, Pak. Ataukah memang kayak semacam sistem hukum semacam ini harusnya bisa diterima dengan baik lah istilahnya dan diterapkan ke organisasi-organisasi regional lain, semisal ASEAN dan lain-lain. Dijadikan lesson learned buat organisasi regional yang lain, begitu ya? Iya, Pak. Iya, mungkin saya menjawabnya seperti ini ya. Kan kesepakatan untuk menjadi anggota dari sebuah organisasi itu kan sebetulnya sukarela, ya. Sehingga banyak negara-negara yang mau, buktinya dari 6 negara sampai sekarang jadi 27, ya 28 minus 1, itu kan karena melihat kebaikan-kebaikannya lebih banyak. Kalau mereka lihat keburukan-keburukannya lebih banyak, ya nggak mau apply untuk jadi negara anggota. Ya Turki pun sebetulnya apply, cuman ya Turki ekonomi sudah bagus, tapi masih ada persoalan human rights, ya, soal orang Kurdi yang masih didiskriminasi misalnya, itu masih dianggap oleh Uni Eropa tidak memenuhi syarat, karena untuk menjadi anggota Uni Eropa itu ada persyaratannya, ada namanya Copenhagen Criteria, ya, ada di dalam PowerPoint yang saya bagikan. Ya, salah satunya yaitu menghormati sistem ekonomi liberal sebetulnya, ya, sistem pasar mereka sebutnya, dan juga menghormati, karena itu demokratis menurut mereka, ya, dan menghormati juga perlindungan hak asasi manusia. Itu dua utama itu, kalau itu sudah bisa dipenuhi, terus punya institusi-institusi yang bisa mensupport sistem pasar itu sendiri. Nah, kalau ketika apply itu belum, maka itu dibina dulu. Kayak Kroasia itu 14 tahun prosesnya, dari mulai, kan negara miskin tadinya, ya, tapi untuk bisa menjadi anggota Uni Eropa mereka mau kan, karena memang wilayahnya di daratan Eropa, gitu ya. Nah, mereka ingin jadi bagian dari sistem perekonomian yang bagus, yang bisa disubsidi kalau bangkrut seperti Yunani misalnya, gitu ya. Nah, mereka bayar iuran, tapi iurannya kan kecil untuk negara yang, jadi jumlah iuran tiap negara itu berdasarkan jumlah penduduk dan tingkat perekonomian atau kekayaan negaranya itu sendiri. Jadi kalau negaranya belum kaya, ya sumbangannya kecil gitu. Nah, mereka ketika punya masalah, mereka bisa dibina oleh anggaran yang ada di Uni Eropa. Jadi negara besar sebetulnya mensubsidi negara kecil sebetulnya. Nah, ketika apply, mereka banyak persyaratan-persyaratan Copenhagen Criteria yang belum dipenuhi oleh Kroasia. Lalu diberikan bantuan. European Investment Bank mensupport dana seperti IMF mensupport negara-negara berkembang, gitu ya. Nah, itu ada anggaran seperti itu untuk membantu negara-negara supaya mencapai kriteria minimum untuk bisa menjadi anggota Uni Eropa. Nah, setelah jadi, mereka menikmati, ya, aturan-aturan yang berlaku di Uni Eropa. Nah, untuk dikatakan setelah bergabung, ya, secara sukarela tentunya,
setelah diterima, lalu kan banyak hal yang harus dipatuhi, ya, dipatuhi aturan yang berlaku begitu. Nah, undang-undang ketika mereka masuk kan itu terus bertambah setelah mereka masuk, setelah satu negara Kroasia katakan masuk, tidak berhenti undang-undangnya sampai di situ saja jumlahnya kan, banyak lagi undang-undang yang dibuat di masa depan. Nah, bagaimana proses negara-negara anggota untuk bisa menerima aturan-aturan yang dibuat oleh tingkat Uni Eropa, itu ada proses demokrasinya juga, ya. Jadi saya menyebutkan tadi di awal di dalam paparan saya bahwa sistem membuat undang-undang di tingkat Uni Eropa itu RUU-nya dibuat oleh namanya komisi, ya, European Commission. Lalu itu diserahkan kepada parlemen yang juga anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Artinya rakyat Uni Eropa semuanya juga menyetujui kan. Nah, dikirimkan kepada Council of European Union, Dewan Menteri, yang merupakan wakil-wakil eksekutif dari pemerintah negara anggota. Kalau kita di DPR kita di Indonesia sini, undang-undang kita dibuat oleh DPR, situ mungkin analoginya dengan Parlemen Uni Eropa, dan Presiden kalau kita kan di sini kan. Nah, di sana eksekutifnya adalah si Dewan Menteri itu. Jadi itu pun berasal secara dari lembaga territorial representation dan juga berasal dari political ideology representation. Jadi ada dua kamar juga sebetulnya yang meng-approve RUU yang dibuat oleh European Commission. Nah, tapi untuk bidang-bidang yang sudah eksklusif kompetens itu ya udah prosesnya seperti itu. Tapi ada bidang-bidang lain yang tidak bisa langsung saja si tiga lembaga itu mengerjakan. Dia si European Commission kalau bikin draft law, bikin bills, itu harus dikirim dulu ke negara-negara anggota. Jadi semua parlemen negara anggota harus setuju dulu. Kalau ada sepertiga yang menolak, kalau kurang dari sepertiga nggak apa-apa, bisa lanjut. Tapi kalau sampai sepertiga dari 27 itu berapa sih? Kalau dulu tuh 8, kalau dulu 28 dibagi 3 itu berapa ya? 28 bagi 3 berapa? 27 bagi 3 itu 9 ya. Jadi kira-kira 7 negara yang menolak gitu ya. Kalau dulu mungkin sekarang juga masih 7. Sepertiga dari 27 lah sekarang ya. 3 kali 9 27 ya, Riyad ya. Iya. Berarti sepertiganya 7 negara. Kalau ada 7 negara yang menolak bukan berarti mengkoreksi pasal per pasal ataupun titik koma ya. Pokoknya itu RUU dibikin oleh Komisi Eropa sebelum dikerjakan oleh Parlemen Uni Eropa dan Dewan Menteri, itu dikirim dulu kepada parlemen-parlemen semua negara anggota untuk minta persetujuan, boleh lanjutin nggak nih? Gitu. Kalau semua negara setuju, boleh. Tapi kalau ada sepertiga, ada 7 negara yang menolak, kalau 6 masih bisa lanjut. Kalau 7 negara yang menolak, maka nggak bisa diterusin. Kalaupun bisa diterusin, si komisi harus bikin alasan lagi. Ya, harus diperbaiki apa yang dikoreksi misalnya. Ya. Dikoreksi itu bukan detail, tapi secara umum, secara prinsip saja. Nah, balik lagi kalau udah oke, baru. Tapi biasanya kalau sudah ditolak oleh 7 negara itu nggak jadi diteruskan itu undang-undang. Ya mungkin nanti ada kapan-kapan diusulkan lagi apa gimana. Jadi artinya parlemen negara anggota itu kan wakil rakyat negara anggota. Itu demokratis sekali cara yang digunakan. Ya, untuk bidang-bidang yang non kompeten, non eksklusif. Tapi yang eksklusif itu sudah dikerjakan langsung oleh 3 lembaga di tingkat Uni Eropa. Jadi di samping meminta persetujuan rakyat ataupun parlemen di negara anggota, juga dikerjakan oleh parlemen Uni Eropa yang anggotanya juga dipilih langsung lewat pemilu, itu demokratis juga. Dan ada wakil-wakil pemerintahan juga yang terlibat dalam membuat regulasi di tingkat Uni Eropa. Begitu. Mungkin cara saya menjawab seperti itu untuk pertanyaan yang barusan. Oke. Berarti kalau saya highlight Bang, berarti lesson learned buat organisasi lain itu mungkin gimana uniknya Uni Eropa punya comprehensive institution ya, parlemen, terus ada council segala macam, terus method of regulation-nya mereka, gimana mereka proses dari draft itu sampai jadi regulasi itu gimana komprehensifnya diflorkan di satu forum ke forum lain kayak gitu ya. Iya, mereka menegakkan prinsip demokrasi dalam proses legislasi. Oke, terima kasih Bang Ical. Sepertinya waktunya kita juga sudah habis. Berarti kita sudah bisa masuk ke sesi closing sekarang. Tapi sebelum saya serahkan ke MC, tapi mungkin tadi ada yang bisa dijawab oleh Prof. Nur juga untuk pertanyaan terakhir. Oh iya,
Gimana Prof Nur? Ada Apa itu? closing insight Prof? Apa sih kira-kira yang bisa kita pelajari, organisasi internasional lain selain ASEAN yang bisa pelajari dari Uni Eropa? Kira-kira Prof? Maksudnya? Jadi Uni Eropa yang sekarang dengan aturan hukumnya, dengan institusi-institusinya, apa sih yang kira-kira bisa dipelajari dari Uni Eropa yang sekarang ini di organisasi-organisasi lain seperti ASEAN, Uni Afrika, dan sebagainya, Prof? Saya kira begini, saya kira sama aja di apa yang dikemukakan oleh Bang Ical tadi ya, karena ini kan member ini kerelaan dari masing-masing anggota untuk bergabung kepada satu organisasi regional, ya. Ya, ASEAN kan begitu juga. Sekalipun pada waktu ASEAN ketika deklarasi Bangkok ya, itu kan kerelaan hanya 5 negara, ya. Tapi kemudian negara-negara komunis di Indochina ini, yang juga rela mau bergabung, ada kecurigaan di antara negara-negara. Kemudian diminta mereka membuat suatu breaking binding ya terhadap satu ini, bahwa mereka rela bergabung ya dengan tidak membawa macam-macam ideologi mereka, yang misalnya ideologi komunisme atau apa segala macam ya. Dengan demikian sekalipun sebetulnya begini, ada juga yang diminta, karena ini beda ya, beda dengan European Union. Kalau European Union kan sudah jelas European Union, artinya negara-negara Eropa Barat itu terbentuknya negara Eropa Barat setelah setelah Perang Dunia Kedua yang saya katakan tadi, itu satu sebetulnya. Ya, dengan di luar dari negara-negara ini, negara Eropa Timur, ya itu no problem. Tetapi kalau di ASEAN ini macam-macam, ada Vietnam, ada Laos, ada negara-negara Indochina ini yang tetapi dasar pembentukannya sama, rela, ya. Cuma persoalannya kalau mau terbentuk sebagai satu union ya, union seperti yang di Eropa, misalnya ada union customs ya, yang seperti adanya mata uang euro segala macam, ini yang jadi persoalan untuk ASEAN. Ya, apalagi kekuatan di belum terlihatlah salah satu kekuatan besar yang ada di ASEAN ini. Ya, Indonesia juga belum begitu ini. Kalau di Uni Eropa ini sudah jelas ya. Misalnya sebelum Inggris melakukan Brexit ya, ada Perancis, Inggris, Denmark, dan negara-negara Luxembourg dan lain-lain sebagainya, itu tidak ini. Jadi memang agak kalau misalnya kita lakukan satu komparatif dengan pembentukan dua ini, karena itu yang karena banyak negara-negara regional yang dibentuk ya sesudah Perang Dunia Kedua akhirnya bubar ya, misalnya negara-negara Asia Selatan, negara-negara bahkan ada dulu dibentuk Utara Selatan ya, ada yang dicoba dibentuk negara Selatan-Selatan yang dipelopori oleh Julius Nyerere ya dari Afrika, itu juga enggak bisa, agak susah ya. Memang ini yang memang standar yang ada memang seperti di European Union itu, European Union. Karena memang sebetulnya kalau menurut saya itu sudah terbentuk sesudah Perang Dunia Kedua, ya, terbentuk sesudah Perang Dunia Kedua dan sesudah timbulnya Cold War, perang dingin antara negara-negara. Itu juga yang ini, ya.
Nah, sesudah itu melihat bahwa Eropa Barat ini lebih bagus, dia punya struktur, dia punya ini, makanya sesudah bubarnya negara-negara komunis di Uni Soviet ini, itu banyak negara seperti dikemukakan oleh Mas Rizal tadi, ya seperti pecahan Yugoslavia itu yang mulai tertarik ke sana ya. Ya, tapi sebetulnya bagi saya kita lihat saja, kita masih punya waktu untuk melihat perkembangan ini. Ya, perkembangan dari apa yang ini ya. Tapi mudah-mudahan samalah. Nah, cuma memang apakah ini tidak ada benturan ya, misalnya kalau sudah dalam tataran global, ini kan organisasi internasional sudah mulai berhadapan dengan organisasi-organisasi yang menjadi bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, ini apalagi ada ini kan organisasi internasional, European Union salah satu organisasi internasional, United Nations juga itu satu organisasi internasional. Nah, kalau itu sudah terbentur begitu, itu yang ini, apalagi sudah mulai timbul rivalitas sekarang, termasuk rivalitas ekonomi, ya, yang muncul di berbagai bagian dunia, dan itu yang harus dihadapi oleh European Union ini. Saya tahu apakah ada pertimbangan Inggris dia melakukan itu. Ya, bukan soal masalah kedaulatan saja, tidak. Memang kadang-kadang saya berpikir gimana ini euro dengan berhadapan dengan pound sterling yang awalnya itu pound sterling itu kekuatannya sangat tinggi, malah lebih kuat daripada dolar ya. Tiba-tiba mau dipersamakan dengan ini. Ini juga menjadi pertanyaan saya. Ya, siapa tahu ada jawaban dari Bang Ical tentang itu. Itu aja yang saya kemukakan. Kalau dari organisasi internasional itu kan sudah betul kerelaan itu. Cuma kadang-kadang ada negara-negara yang harus merelakan untuk sedikit membuang dia punya ideologi untuk masuk ya. Sepertilah yang di Indochina ini yang saya kemukakan tadi. Oke? Saya kira itu. Makasih Prof. Jadi highlight-nya memang walaupun semuanya bermuara dari sukarela untuk bekerja sama, tapi harus dipertimbangkan juga faktor lain. Misalnya ideologi negara yang berbeda, kekuatan ekonomi negara yang berbeda, dan ASEAN itu salah satu contoh bagi yang cukup menantang karena negara-negara anggotanya itu berbeda sekali sistem pemerintahannya dan ekonominya ya, Prof. Oke. Karena waktu sudah mau habis, kita langsung pindah saja ke closing. Tapi sebelum itu saya mau ucapkan terima kasih untuk kedua pemateri kita, Bapak Muhammad Nofrizal, Prof. Hasan Nur. Webinar ini betul-betul panas, menarik, banyak isu soal Uni Eropa yang kita dalami, baik secara teoritis maupun kontemporer. Dan semoga Bapak Bang Ical bersedia untuk memberikan materi lagi dengan kita terkait Uni Eropa atau materi lainnya di hari ke depan. Ya. Oke. Saya serahkan ke MC. Silahkan. Terima kasih Pak Riyad. Itu tadi penyampaian materi dari narasumber kita, Bapak Profesor Dr. SM Nur SMH dan Bapak Muhammad Nofrizal SH LLM, yang dimoderatori oleh Pak Riyad Febrian Anwar. Agenda selanjutnya adalah penyerahan sertifikat dari panitia kepada narasumber. Sertifikat pertama diserahkan kepada Bapak Muhammad Nofrizal SHLLM. Terima kasih Mas Nofrizal. Terima kasih Bu Iin. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang. Terima kasih. Bisa di screenshot oleh panitia. Ini boleh dikirim ya nanti ya. Iya boleh. Keren banget sertifikatnya. Akan dikirimkan Mas, akan dikirimkan.
Oke, selanjutnya pemberian sertifikat kepada narasumber kedua kita, Bapak Prof. SM Nur, Bapak Profesor Dr. SM Nur, oleh panitia, silahkan. Ya, terima kasih. Terima kasih sebesar-besarnya ya. Ya. Iya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. SM Nur. Iya. Terima kasih Bang Ical, luar biasa ilmunya ini, waduh. Sampai saya terpesona mendengarnya. Saya sebetulnya tidak puas ini, masih mau saya mendengar ini. Iya, pengetahuan luar biasa untuk itu bagi saya ya. Ya sekedar sharing saja, Bang. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita foto bersama sebelum menutup webinar. Dipersilahkan bagi para peserta webinar untuk menyalakan kameranya sehingga panitia bisa mengambil screenshot. Oke. Saya hitung. Bersamanya juga nanti mau ya. Siap, Pak, dikirimkan. 1, 2, 3. Saya ulang lagi. Lihat ke kamera masing-masing semua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya penyampaian materi dan sesi diskusi, maka berakhirlah seluruh rangkaian kegiatan webinar mengenal Uni Eropa, perspektif hukum dan hubungan internasional. Terima kasih sekali lagi kepada para narasumber kita, Bapak Profesor Dr. SM Nur, SHMH, dan Bapak Muhammad Nofrizal, SH, LLM. Terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar atas partisipasinya. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sekali lagi, Mas Nofrizal, Prof. SM Nur, Dek Rian.